Hai Beauty Entrepreneurs, episode kali ini kita akan belajar dari kisah Revlon. Kabar tentang kebangkrutan Revlon sebenarnya sudah kita dengar sejak Juni 2022. Mereka mengajukan pilot di pengadilan Amerika menggunakan Undang-Undang Kepailitan Bab 11 atau dikenal dengan Chapter 11 Bankruptcy. Mungkin sudah banyak yang mengulas tentang penyebabnya ya, tapi apa benar karena kurang cepat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen? Nah, di video ini saya akan bahas hal yang mungkin tidak banyak dibahas di luar sana ya. Karena saya coba melihat dari banyak sisi karena perusahaan sebesar ini biasanya memang kompleks ya. Jadi kita akan analisa ya. Dan apakah brand masih hidup? Masih pastinya. Apakah masih bisa diselamatkan? Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil? Channel saya ini membahas tentang strategi branding, marketing, dan case study di beauty industry. Jika Anda akan dan sedang berbisnis di kecantikan, maka channel ini Anda butuhkan. Subscribe dan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Kita tahu bersama bahwa pandemi seperti ujian kekuatan sebuah perusahaan. Siapa yang pondasinya kuat, keuangannya kuat, dia akan bertahan. Siapa yang bisa cepat shifting, dia akan bertahan. Jadi kalau sebelum pandemi aja udah sakit, pandemi memperparah keadaan dan bisa bikin kolaps. Sebelum lanjut membahas Revlon, kita bahas tentang P&L ya. Secara sederhana, bangkrut itu kan karena sudah nggak ada lagi biaya buat operasional ya. Benar-benar minus dan cash flow-nya berdarah-darah gitu. Sebagai gambaran yang paling sederhana, Anda lihat di sini pasti udah kenal ya dengan P&L atau Profit and Loss. Jadi di sini adalah sales atau revenue. Kemudian ini adalah COGS atau Cost of Goods Sold. Ini meliputi biaya produksi ya, finish good dari mulai raw material, kemudian kemasan, sampai headcount di pabrik. Kemudian di bawah ini adalah gross margin. Jadi ketika sudah ada sales dikurangi COGS itu adalah gross margin atau net sales ya. Nah, setelah itu di bawah ini ada operational expense kan, kemudian hutang ada berapa, kemudian juga dikurangi juga dengan pajak. Nah, semua dari sini ke sini itu nanti akan menentukan profit dan loss-nya. Jadi kalau positif pasti ya profit, kalau negatif loss gitu kan. Nah, segala keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam kondisi apapun, biasanya semakin besar perusahaan itu akan semakin kompleks gitu, semakin lama gitu. Nah, beda dengan perusahaan kecil kan, yang lebih agile gitu, karena ibarat kapal di lautan, kapal yang jumbo pasti manuvernya akan lebih lambat dibandingkan dengan kapal kecil kan. Pada pandemi yang lalu, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ya. Sales anjlok dan supply bahan baku terganggu terkait dengan lockdown di mana-mana. Dan akhirnya membuat penurunan sales di mana-mana. Nah, masalahnya pandemi ini kan dialami oleh semua orang gitu, semua perusahaan. Kenapa kok Revlon sampai menyatakan bangkrut? Apakah hanya disebabkan karena mereka kurang mengantisipasi tren dan tidak bisa mengikuti perilaku konsumen saat ini? Revlon adalah brand asal Amerika berusia 90 tahun dan memiliki 15 brand yang tersebar di 150 negara, termasuk Indonesia. Revlon adalah salah satu market leader secara global. Perusahaan raksasa seperti Revlon, saya kok nggak yakin ya mereka nggak aware dengan tren dan perubahan consumer behavior saat ini. Ini di Amerika loh, di mana di sana kelihatan nyata sebagai market terbesar dan perusahaan sebesar ini pasti punya resource yang tidak terbatas untuk dapetin data kualitatif, data kuantitatif. Bisnis Revlon terbagi menjadi beberapa segmen. Kalau produk yang mass ya, itu Revlon. Kemudian yang di atasnya lagi, yang lebih premium ada Elizabeth Arden. Dan fragrance dengan brand seperti Elizabeth Taylor, Britney Spears, dan portfolio brand lainnya seperti Crew, Kilme, dan lainnya. Nah, Revlon sendiri berkontribusi 35% sales terhadap perusahaan ya, dan Elizabeth Arden sebesar 26% kontribusinya. Menurut Euromonitor, Revlon termasuk 3 besar global mass cosmetic brand. Lalu masalah finansialnya dari mana gitu? Yang pertama tentu aja cash flow-nya berdarah-darah dan kerugian terus-menerus. Revlon telah melaporkan kerugian bersih sebesar 206,9 juta dolar, sementara total utangnya saat mengajukan kebangkrutan menjadi 3,7 miliar dolar dan diperparah lagi di bursa saham harganya turun.
Masalah yang dialami berikutnya adalah masalah supply chain atau rantai pasokan. Di saat perusahaan mengalami isu finansial sejak 2016 terkait dengan akuisisi Elizabeth Arden dan juga Qtex. Dengan akuisisi dua merek ini, mereka memutuskan untuk merampingkan operasional mereka dan mengerjakan beberapa perubahan signifikan pada tahun 2018. Mereka menggunakan sistem SAP ERP yang baru. ERP itu, buat teman-teman yang belum tahu, kepanjangannya adalah Enterprise Resource Planning. Ini sistem inventory yang mengatur proses mulai dari produksi, accounting, COGS, net sales. Jadi dari sistem ini terintegrasi dan real time. Semuanya terhubung. Jadi misal stok berapa, order berapa, harus produksi berapa, buffer stok harus berapa, dan seterusnya. Sehingga semua stakeholder bisa mengambil keputusan dengan cepat. Seharusnya. Tapi ternyata perubahan sistem yang baru ini gagal. Di antaranya, kelihatan dari data inventory yang kurang jelas atau kurang akurat, kemudian ketidakakuratan dalam mencatat pesanan pelanggan secara real time, permintaan atau forecast tidak dapat diprediksi. Selain itu, mereka juga mengalami keterlambatan dalam pengiriman, keterlambatan produksi pabriknya di Oxford, New Carolina. Nah, padahal Revlon memiliki banyak sistem point of sale juga di gerai retailnya di banyak negara gitu ya. Nah, seharusnya sistem yang baru ini dapat menghubungkan perangkat dari hulu ke hilir sampai melacak penjualan, perubahan inventory, dan memberikan petunjuk pengambilan keputusan. Masalah ini berujung pada, tentu aja, banyak komplain dari retail-retail besar karena perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan. Kemudian keterlambatan pengiriman. Nah, karena terjadi keterlambatan seperti ini, maka mereka mengatasinya dengan mempercepat shipping atau pengiriman. Akibatnya, biaya melambung tinggi. Ketika perusahaan bergulat dengan utang yang semakin meningkat, perusahaan juga mengalami masalah rantai pasokan secara global yang akhirnya semakin membakar modalnya karena biaya yang merangkak naik terus-terusan. Nggak hanya itu sebenarnya, hambatan pada rantai pasokan global itu juga terjadi karena vendor menuntut pembayaran di muka. Ini berarti memperparah kondisi keuangan perusahaan kan, karena biasanya vendor menawarkan TOP hingga 75 hari untuk pembayaran. Kini mereka menuntut pembayaran sebelum pesanan baru dibuat. Selain itu, krisis tenaga kerja, inflasi di Amerika menambah tekanan pada mereka. Jadi apa yang terjadi jika rantai pasokan terganggu? Berbahaya. Stok sampai kosong itu berbahaya. Stok di retail akan terganggu, kemudian konsumen nyari barangnya nggak ada, konsumen pasti akan komplain juga dong. Nah, efek domino ini menyebabkan perusahaan di 2018 mengalami kerugian sebesar 70,3 juta dolar. Efek domino, stok kosong apa yang mau dijual, sales terganggu, gimana mau bayar vendor, kalau nggak ada bahan gimana pabrik bisa produksi, level customer service hancur, perusahaan jadinya menjadi laser fokus on digging company out dari situasi ini. Gimana caranya keluar dari situasi ini? Nah, sebenarnya Revlon sudah kehilangan market share sejak 2018. Ketika pandemi datang, menjadi bencana karena sudah bermasalah dengan finansial, supply chain, ditambah lagi dengan pandemi. Nah, bagaimana nasib selanjutnya? Revlon memiliki pelanggan loyal di seluruh dunia. Orang-orang seusia mama, tante Anda pasti tahu ya Revlon, Elizabeth Arden. Namun kita sudah nggak pernah dengar Revlon bikin sesuatu seolah keluar dari radar. Mereka lost di younger generation. Saat ini seperti hanya menonjolkan feature, padahal dulu sangat pionir sebagai aspirational brand, mewakili powerful dan strong woman. Yang terakhir di 2018, Revlon launch campaign. Ini adalah kampanye yang mendorong perempuan untuk mengekspresikan diri secara tegas dengan passion, optimisme, kekuatan, dan gayanya masing-masing. Saat itu menampilkan Ashley Graham, Atwa Abo, Iman Hammam, dan Raquel Zimmerman. Nah, mundur ke belakang lagi, pada tahun 1980, perusahaan meluncurkan kampanye Most Unforgettable Woman, menampilkan selebriti papan atas kala itu, seperti Iman, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, dan Turlington. Cindy Crawford ini sangat terkenal di Indonesia. Kalau orang lihat lipstick Revlon yang merah itu, pasti langsung kebayang wajahnya Cindy Crawford. Sebenarnya pada perjalanannya, perusahaan sering membuat kampanye dengan pesan-pesan woman empowerment melalui brand Charlie misalnya, yang memperlihatkan perempuan dengan dress yang mempertegas kemandirian dan kebebasan. Kala itu loh, sudah ada campaign seperti ini. Dan Revlon juga mengukir sejarah menjadi brand yang pertama kali menggunakan seorang model African American.
di dalam iklan produk parfumnya. Namanya Naomi Sims pada tahun 70-an. Tahun 70-an loh udah ada inclusivity, freedom, self-esteem, expression yang sebenarnya sudah ada sejak dulu dimulai oleh Revlon. Anak kelahiran 2000 pasti nggak tahu nih ya. Kalau tahu tentang Revlon, tentang Elizabeth Arden, komen ya. Dan dari mana taunya? Itulah mengapa Revlon ini sangat berkesan dan memiliki pelanggan loyal di seluruh dunia. Jadi selain kehilangan market share, Revlon juga kehilangan mind share. Pada bulan Juni 2022, Revlon mengumumkan pengajuan kepailitan menggunakan Undang-Undang Kepailitan Chapter 11 Bankruptcy. Ini adalah perlindungan ya sebenarnya. Perlindungan ini akan diberikan kepada perusahaan Revlon untuk mengatur modal yang ada dengan cara yang lebih efisien. Menurut pengadilan, total utang di Revlon adalah 3,7 miliar, sementara aset yang terdaftar itu adalah 2,3 miliar dolar. Perusahaan menyatakan mereka berharap mendapatkan 575 juta dolar dalam pembiayaan debitur yang nantinya untuk mengatasi sebagian dari hutangnya dan untuk mendukung operasional sehari-hari. Perlindungan kebangkrutan ini akan memungkinkan untuk mereka secara strategis mengatur kembali struktur modalnya dan meningkatkan prospek jangka panjangnya, terutama di tengah tantangan global yang berkelanjutan seperti ini gitu. Namun demikian, tidak ada anak perusahaan operasi internasional Revlon yang dalam proses kebangkrutan, kecuali Kanada dan Inggris. Di Indonesia juga masih lancar sih, dibawakan oleh distributor dan produknya masih ada. Jadi bisnisnya masih berjalan ya. Nah, sejak tahun 2010 sebenarnya tren beauty itu sebenarnya sudah mulai berubah, lebih beragam, lebih personal. Jadi nggak lagi a must have dari iklan-iklan, namun perempuan tuh sudah mulai riset sendiri gitu ya, sudah cari informasi sendiri melalui online ya. Jadi dari blogger, forum, komunitas sudah mulai marak. Mereka berbagi cerita, dapat saran dari sesama mereka, dan brand nggak bisa lagi mendikte mereka harus bagaimana. Lalu dengan terus meningkatnya media sosial dan blogging, merek selebriti mulai bermunculan. Nah, Revlon mulai kehilangan market share, tergerus oleh brand-brand pendatang baru milik selebriti seperti Fenty Beauty, Kylie, di mana mereka memanfaatkan basis penggemar yang ada untuk exposure, sehingga pengeluaran yang biasanya untuk iklan tradisional itu bisa dialihkan ke inovasi produk dan keunggulan di rantai pasokan. Dan mereka sangat kuat di DTC atau Direct to Consumer. Perubahan konsumen yang mulai ke online ternyata tidak cukup diadaptasi oleh Revlon, di mana sangat mengandalkan retail yang pada saat pandemi terpukul karena mall pada tutup kan. Ditambah lagi di 2014 ada pendatang baru namanya Glossier, itu adalah New York based beauty, tumbuh dengan pesat dengan model D2C juga gitu, dan mereka menyasar milenial. Mereka tahu apa yang dibicarakan di antara milenial seputar kecantikan, kemudian mereka juga berupaya memiliki omnichannel, ya walaupun akhir-akhir ini kemarin mengabarkan ada beberapa toko brick and mortarnya tutup kan ya, toko offline-nya kan. Nah, intinya adalah kompetisinya memang sudah mulai sengit banget di sana ya. Dan di sini juga tentunya. Jadi apakah mereka meng-underestimate brand-brand pendatang baru? Apakah Revlon terjebak pada strategic inersia? Di mana biasanya perusahaan raksasa yang sudah populer puluhan tahun sangat yakin bahwa mereka tidak akan mungkin gagal, sehingga abai untuk beradaptasi dan inovasi. Sebesar apa sih sebenarnya Revlon gitu? Revlon ini didirikan pada tahun 1932 di Amerika oleh sepasang bersaudara namanya Joseph Revson dan Charles Lachman. Mereka memperkenalkan cat kuku yang revolusional banget saat itu. Lalu pada tahun 1939 mereka mulai menjual lipstick dan sukses luar biasa. Pada tahun 1955 Revlon melakukan ekspansi secara global. Pada tahun 1985, Revlon dibeli oleh McAndrews and Forbes. Kemudian pada tahun 1996, Revlon go public. Nah, di perjalanan Revlon kemudian mengakuisisi brand seperti Elizabeth Arden pada tahun 2016. Elizabeth Arden ini adalah brand global juga yang telah memiliki portfolio yang sangat kuat di market. Berdiri pada tahun 1916, ini berarti udah lama banget ya. Dengan produk pertama eye makeup dan sangat inovatif di kategori skincare. Coba kita lihat di tahun 1990 aja, mereka sudah membuat ceramide capsule. Kemudian di tahun 2005, mereka meluncurkan cosmeceutical skincare line yang pertama kali. Nah, dengan beberapa brand global yang kuat, membuat portfolio Revlon masih besar. Beberapa artis terkenal yang telah menjadi brand ambassador seperti Halle Berry, Gwen Stefani, Reese Witherspoon, Gal Gadot. Siapa sih yang menyangka Revlon bakal bangkrut kan ya? Nah, apakah bisa diselamatkan? Nah,
Ketika perusahaan mengajukan bangkrut di chapter 11 ini, bukan berarti perusahaan akan mati, karena masih membuka peluang yang sangat besar bagi konglomerasi untuk menanamkan modalnya. Masuk dana segar, mengingat Revlon masih memiliki portfolio yang besar ya, di mana masih ada demand dari loyal customer-nya. Ini adalah brand yang ikonik banget, tidak hanya Revlon, namun juga brand-brand di bawah umbrella brand Revlon. Lalu apa yang akan dilakukan kemudian jika ada pendanaan lagi gitu? Sebagian dari dana ini sebaiknya digunakan untuk membuat inovasi baru, teknologi, dan membuat kampanye marketing yang inline dan relatable dengan customer behavior dari young generation ini. Seperti yang dilakukan oleh brand-brand baru di mana mereka memiliki engagement yang tinggi dengan audiens melalui platform yang tren saat ini. Nah, agar bisa lebih gencar di DTC dan juga mengembalikan mindshare dan bisa menjadi aspirational brand seperti dulu. Saya punya keyakinan Revlon bisa kembali ke right track, hanya butuh keyakinan konglomerasi untuk invest di sana. Menurut Debra Perelman, Presiden dan CEO Revlon, permintaan konsumen terhadap produk Revlon itu masih besar gitu. Nah, struktur modalnya yang bermasalah ini yang membatasi kemampuan perusahaan untuk menavigasi masalah makroekonomi untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama tentu aja kita mesti stay relevan ya. Jadi selalu memahami consumer behavior dan membuat komunikasi marketing yang relate dengan mereka. Keep up the competition. Dengan seperti ini akan terjadi regenerasi penggunaan produk kan. Ini kalau misalnya kita lihat seperti SK2 yang sudah mulai merejuvenate dengan cara membuat komunikasi-komunikasi yang baru kepada konsumen yang lebih muda. Kemudian yang kedua adalah inovasi produk dan lebih bold karena konsumen akan selalu penasaran dengan what's next di dunia kecantikan maupun fashion. Tell your story. Again, saya waktu masih kuliah pakai Revlon karena aspirasinya itu gitu, karena cerita-cerita yang ditampilkan di iklan-iklannya. Revlon adalah brand yang tidak takut mengambil resiko. Ingat cerita yang saya tadi kan, benar-benar pionir dalam melakukan movement. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Revlon adalah terus-menerus menyentuh konsumen dengan story. Dan yang berikutnya adalah invest lebih banyak di digital channel. Jadi tidak hanya mengandalkan di offline channel aja. Ini buat kita kalau nanti bisnis kita berkembang, tentu aja kita berharap di omni channel. Semua channel kita ada gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi resiko. Karena ketika akan menerapkan transformasi, perlu dilakukan kehati-hatian dan analisa yang matang sebelum benar-benar diterapkan. Nah, seperti case yang menerapkan sistem ERP yang baru ya. Karena jika tidak, maka bisa terjadi masalah cash flow, finansial, dan juga masalah di pelanggan juga. Nah, semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda sebagai wawasan dalam membangun brand kosmetik sendiri. Dan semoga Revlon bisnisnya terus berjalan dengan baik dan kembali on track. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan sharing saya selanjutnya tentang bisnis kosmetik di episode selanjutnya. Happy branding!